Ini adalah usaha untuk membongkar Patra Niaga. Ketika ada orang berusaha membongkar, kok Anda dia nggak ngomong masalah itu, dia ngomongin masalah yang lain. Saya tidak membela Erick Thohir, saya tidak membela siapa-siapa di situ. Mohon maaf kalau nanti ada irisan ke teman-teman yang lain, terutama yang di luar pemerintahan. Kenapa ke sini? Maksudnya apa? Enggak, ini Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kejagung membuka kemungkinan untuk memeriksa Ahok, mantan komisaris utama PT Pertamina periode 2019-2024 terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Persero. Mungkinkah ini sesuatu hal yang janggal atau wajar? Saya tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ini kasus korupsi di Patra Niaga, bukan kasusnya Ahok. Itu pertama kita ya benar. Sebentar, Anda bicara, saya ngomong ya. Saya ngomong, Anda diam gitu. Jadi ini bukan kasus korupsinya Ahok, tapi kasus korupsinya Patra Niaga. Kita perlu dudukkan di sini. Tapi memang sejak awal ketika ada pengumuman, ada tersangka dan ditangkap dengan kasus Patra Niaga, ya. Kemudian wartawan juga mengkonfirmasi di media rame, kemudian dikonfirmasi kepada Ahok. Jadi ini mungkin karena permainan framing yang ada di medsos ataupun media, Ahok seolah-olah dia mendapatkan. Tapi runtutannya benar nggak tadi? Kalau karena Ahok dulu yang menyampaikan. Enggak benar. Kalau Anda baca media, kalau Ahok Anda itu reaktif. Tanggal 27 Februari ya, ketika ada urutannya gimana? Menurut Anda? Ya itu ada pengumuman ya, soal yang Patra Niaga. Kemudian di situ kemudian diarahkan kepada Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan saya siap dipanggil untuk menjelaskan. Hotman kan baru, tapi ketika Pak Ahok itu belum dimuncul yang namanya podcast yang ada di dua podcast itu, selalu diserang. Memang saya lihat di media sosial seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa ketika menjadi komisaris utama Pertamina. Masalahnya gitu bukan loh. Itu masalah kasus dan yang ingin Pak Ahok lakukan adalah dia membongkar kasus ini. Emang cuma mereka saja yang sekarang. Enggak, masalahnya di kasus Patra Niaga, dia tahu apa enggak, itu aja pertanyaannya. Nggak usah dulu yang ke yang lain-lain. Ya langsung tanyakan ke Ahok ya, jangan tanyakan. Iya makanya kita tanyakan. Dudukin Ahok di sini. Karena Ahok nggak ada di sini, maka kita dengarkan yang ini. Iya. Jadi dia juga nggak tahu apa-apa. Enggak, saya hanya mengutip. Anda kan nggak lengkap. Anda menanyakan pada sesuatu yang jelas nggak bisa dijawab gitu loh. Enggak, podcastnya Ahok juga mengatakan dia sudah memberikan teguran-teguran kepada direktur utama Patra Niaga. Tidak ada. Ada di situ. Dia bilang soal pemecatan dan sebagainya. Ada. Anda baca saya sudah catat semuanya. Anda tonton lagi, di situ ada soal kalau saya jadi utama saya pecat. Dia ngalor ngidul ke masalah yang lain. Berarti Anda nggak nonton. Ya, dia ngalor ngidul ke masalah yang lain. Kata-kata Pak Ahok di situ ada. Saya sudah Kemudian yang paling penting adalah saya datang ke acara ini, saya sudah siap dengan semua itu. Karena ini inilah kasus besar. Ini permainan, tidak hanya yang ada Patra Niaga. Karena itu apa? Ahok siap untuk memberikan keterangan apa saja yang menjadi masukan dia kepada kementerian, termasuk juga kepada direksi, termasuk dia menyinggung soal harga minyak yang tidak pernah dimasukkan kepada e-katalog. Ini termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Ahok, sehingga disitulah terjadi yang namanya permainan harga, tidak ada yang namanya transparansi. Nah, kita sekarang kalau bicara soal penegakan hukum, ya panggil semua dong. Jangan tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok. Meskipun Pak Ahok sudah siap memberikan keterangan apapun yang mau dia tanyakan, dia siap untuk melakukan. Bung Aiman, terangan itu. Bisa nggak? Tadi saya counter apa yang dikatakan oleh dia dan dikatakan oleh Pak Ahok. Pak Ahok bilang kekuasaannya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjadi anomali, ya kan? Ketika beliau menyatakan saya sudah buat masalah e-katalog. Ya kan, saya sudah usulkan, saya itu adalah warisan, adalah legacy saya. Itu tugas direksi, bukan tugas komisaris. Artinya, kalau kita konteksnya bicara masalah Patra Niaga, dia bisa intervensi ke masalah itu, tapi enggak juga. Dia itu berulang kali, 3 kali kalau saya catat, 3 kali ditanyakan tentang masalah itu, dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, saya ini komisaris, ya kan? Coba kasih saya direktur. Ya kan, saya akan pecat semua segala macam. Ternyata di 2024 dilihat lagi, dia tuh ditawarin jadi dirut, kemudian dia menolak oleh Pak Jokowi. Dia ngomong, ini Pak Jokowi ya, menawari dia dari, artinya dia itu diberikan tugas oleh Pak Jokowi. 2023, akhir 2023. Iya, dia diberikan tugas oleh Pak Jokowi. Dan dia menolak. Dia menolak. Karena waktu itu memang mau keluar dari Pertamina. Bukan, karena dia mau main golf. Kan setelah itu dia mau santai-santai, dia mau main golf. Dia itu kan
mengundurkan diri dari Pertamina. Udah, di Najwa Shihab itu udah ada. 2023 buat apa jadi dirut? Dia mau Ketika santai-santai konflik mau main politik luar golf. biasa gitu loh. Gitu loh. Ketika santai-santai mau main golf itu artinya ada kelalaian di situ. Kan Jadi gitu kan? ini, Fungsi pengawasannya. bagaimana framing korupsi Patraniaga diarahkan ke kasus Ahok sama dia? Loh, gitu kan? nggak ada. Kita Ini Patraniaga loh. ngomongin Patraniaga kan? Ini unggul dari Liga Korupsi Indonesia. Tiba-tiba semuanya diarahkan kepada kasus Ahok yang sudah itu melakukan Anda lihat. kerja kepada Pertamina itu kan. Buktinya ini. Bung Aiman. Anda bicara kasus korupsinya gimana? Anda bicara kasus Gus- korupsinya. Mas Guntur ya, saya tidak meniadakan kinerja Ahok Ya, tentang masalah ngomong yang dong. lain-lain. Korupsinya Patraniaga Anda ngomong kok. Dari tadi Anda Kenapa? kasih kesempatan. Kasus Kapten Niaga kenapa memangnya? Loh, ya bicara dong. Ini kan temanya kan memang kasus korupsi Sekarang kan Patraniaga. yang jadi masalah ini kan omongannya Ahok, seolah-olah dia pahlawan kesiangan. Loh, gitu siapa loh. yang bilang pahlawan kesiangan, Bung? Loh, saya yang ngomong dia pahlawan Loh, kesiangan. Yang pahlawannya itu aparat penegak hukum. Ini adalah Yang usaha untuk pahlawannya itu membongkar adalah Patraniaga. Ketika ada orang berusaha membongkar, kok Anda dia nggak ngomong semakin masalah itu, dia mendiskriminasi ngomongin ke dia? masalah yang lain. Loh. Ya kan? Dia membongkar masalah lain. Oke, baik. Saya tidak membela Erick Thohir, saya tidak membela siapa-siapa di situ. Kalau memang follow the evidence, ya kan, barang bukti itu dari bawah itu bisa menyusur sampai ke atas, monggo lakukan. Kita dukung sepenuhnya. Karena Tapi prinsipnya follow the evidence. Barang buktinya ada, alat buktinya ada, mencukupi ke arah sana. Dan itu akan dilakukan. Akan dilakukan, Ya, oke. Akan pasti. bongkar-bongkaran. Dan saya pribadi dengan lisan kita ini sudah bentuk nih pembasmi hama-hama di BUMN terutama kita sudah Kita ini siapa maksudnya? ya saya dan teman-teman di lisan Oh, oke. lisan Ini di luar pemerintahan. di luar pemerintah kita udah sisir ini semuanya dan mohon maaf kalau nanti ada irisan ke teman-teman yang lain terutama yang di luar pemerintahan ya monggo saya nggak nyisir sebenarnya cuman kalau karena apa ke sini maksudnya apa? Ahok? enggak ini masalahnya kan Maksudnya Ahok? Nggak, ini masalahnya perlu dijelaskan nih. bukan ke Ahok Di luar pemerintahan no saya nggak ngomongin Ahok Oke. karena kita prinsipnya follow the evidence barang apa alat buktinya ada ya kan ini larinya kemana sih kita nggak tahu. Oke. Bisa jadi juga Dan itu mungkin pasti dituntaskan. bisa jadi ujian mungkin ke pemerintahan pertamanya ke dalam, adalah- bisa jadi keluar pemerintahan. Betul. Nah, tapi kita harus fair dengan itu. betul. Oke. Ujian pertamanya adalah kasus Pertamina ini. Oke. Ya kan? Follow the evidence. Iya. Buktinya akan diikuti enggak. dan akan Bung membongkar. Hendarsam tadi mengatakan dia udah bentuk organisasinya. Ya kan? Untuk mengejar mereka yang dianggap melakukan tindak pidana. Sampai raja-raja kecil itu kita udah tahu. makanya saya mengatakan alat ujinya nanti adalah kasus Pertamina ini. Sejauh apa ia akan merengsek sesuai dengan alat bukti yang disebutkan itu tadi kan. Itu satu. Nah yang kedua, saya perlu klarifikasi. Saya tidak menyebut Erick Thohir sebagai bagian dari peristiwa ini. Saya mau mengatakan ini korupsi di Indonesia itu umumnya berjamaah. Bisa berjamaah secara horizontal, tapi juga bisa berjamaah secara vertikal. Nah, kalau melihat umumnya di kita dengan uang sebegitu besar, itu selalu ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, tolong dong, kejaksaan tidak hanya berhenti di sini, tapi itu tadi mungkin dengan barang bukti yang ada bisa menyasar ke arah yang lebih tinggi, lebih atas, dan seterusnya. Itu yang saya sebut. Di situ ada menteri, yaitu tentu ada Erick Thohir. Tapi di atas menteri itu juga ada presiden. Sebab siapa sih yang butuh uang sampai 1.000 triliun alias 110 triliun ya per kepala selama 5 tahun? Bukan politisi, bukan siapa-siapa loh mereka. Itu yang kedua. Maksudnya uang ini Anda mencurigai bisa jadi ke presiden saat itu 2015-2023. Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan Anda uang besar itu selalu berkaitan dengan peristiwa politik. Oke. Nah, oleh karena itu perlu dilacak dan ini kan yang sampai sekarang kita nggak pernah melakukannya. Nah, kalau rezim Prabowo ini mau melakukan itu baru good, baru bagus. Tapi yang ketiga saya apresiasi Bung Hendarsam karena selalu membuat perbandingan antara rezim pemerintahan Prabowo dengan rezim sebelumnya, di mana sebelumnya itu namanya Pak Jokowi, yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Artinya, diadu-adu ini kita. Pak Hendarsam mau mengatakan di rezimnya Prabowo ini dilakukan apa yang tidak dilakukan oleh rezimnya Jokowi sebelumnya. Omongan orang medsos ini. Nah, kira-kira begitulah yang mau disebutkan. Oke guys, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Ahok, akar masalah di negeri ini adalah korupsi.
menurut saya Pak Ahok orang jujur. Untuk orang yang jujur pasti banyak dimusuhi. Keterangan dari Pak Ahok akan bisa membongkar kasus Pertamina, guys. Pak Prabowo ini mau memberantas korupsi, tapi kenapa kok kader Gerindra Hendar Sam ini kok malah menyerang Ahok terus yang ingin membongkar korupsi? Ada apa ini ya, guys? Masa Ahok bersuara kok malah disalahkan? Hendar Sam patut dicurigai ada yang tak beres memang. Di belakang entah kepentingan apa. Kok segitunya menyudutkan Ahok? Jelas Ahok mau membongkar kebusukan di Pertamina, tapi kok sepertinya Hendar Sam ini malah kebakaran jenggot. Padahal Ahok bersedia dipanggil oleh Kejagung. Tentu harusnya senang dong. Saya 1000% mendukung keinginan Pak Ahok agar di sidang terbuka untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya sehingga rakyat dapat mendengar kesaksian rekamannya, guys. Soal kasus dugaan korupsi Pertamina ini, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.